Ingin berkarir tanpa mengorbankan prinsip? Di Muslimah WFH, kamu bisa belajar skill penunjang kerja dari rumah, serta mengenal peluang pekerjaan atau usaha yang sesuai syariat Islam. Lebih dari sekedar mencari kerja, kami membantu kamu bertumbuh, mengembangkan soft skill dan hard skill dengan aman dan nyaman. Bertemu komunitas muslimah yang saling mendukung dan menguatkan. Muslimah WFH berfokus pada dua hal utama. Pertama, loker Muslimah WFH. Berisikan informasi lowongan kerja yang khusus dan sesuai syariat Islam. Kedua, kelas WFH. Berisi tentang program edukasi untuk memaksimalkan potensi kerja dari rumah. Untuk update lowongan kerja terkini, ikuti IG khusus kami @lokermuslimahwfh. Dan untuk konten edukasi serta inspirasi, kamu bisa mengunjungi akun utama kami di TikTok dan Instagram @muslimahwfh_id. Muslimah WFH, kami percaya rumah bukan batasan. Kunjungi website kami dan mulailah perjalanan kamu mulai hari ini. Barakallahu fikum. Ingin berkarir tanpa mengorbankan prinsip? Di Muslimah WFH, kamu bisa belajar skill penunjang kerja dari rumah, serta mengenal peluang pekerjaan atau usaha yang sesuai syariat Islam. Lebih dari sekedar mencari kerja, kami membantu kamu bertumbuh, mengembangkan soft skill dan hard skill dengan aman dan nyaman. Bertemu komunitas muslimah yang saling mendukung dan menguatkan. Muslimah WFH berfokus pada dua hal utama. Pertama, loker Muslimah WFH. Berisikan informasi lowongan kerja yang khusus dan sesuai syariat Islam. Kedua, kelas WFH. Berisi tentang program edukasi untuk memaksimalkan potensi kerja dari rumah. Untuk update lowongan kerja terkini, ikuti IG khusus kami @lokermuslimahwfh. Dan untuk konten edukasi serta inspirasi, kamu bisa mengunjungi akun utama kami di TikTok dan Instagram @muslimahwfh_id. Muslimah WFH, kami percaya rumah bukan batasan. Kunjungi website kami dan mulailah perjalanan kamu mulai hari ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suaraku terdengar? Boleh di komen di kolom chat. Oke, sudah Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya teman-teman. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat
waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat eh, teknologi juga ya teman-teman, dan apalagi nikmat yang paling nikmat kalau bukan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga aku yakin teman-teman yang berkumpul di sini pun berkumpul untuk bisa tolabul ilmi, untuk bisa improve diri ya, supaya menjadi lebih baik lagi, dan semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pelita bagi kita, yang telah menjadi cahaya bagi kita, menjadi petunjuk setiap apa yang beliau sabdakan, setiap apa yang beliau uh, lakukan ya, itu semua menjadi rujukan kita dalam menjalani kehidupan. Semoga kelak kita menjadi umat yang beliau akui. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, aku ucapin selamat datang di Muslimah WFH. Mungkin ada yang sudah pernah join sebelumnya, atau mungkin ada yang baru. Dan sepertinya karena kita ada perubahan jadwal dan juga perubahan link ya tadi. It's okay, nanti kita tunggu juga, sembari menunggu teman-teman juga kita games dulu. Biasanya games sih, tapi kayaknya hari ini tidak. Akan sangat banyak materi sepertinya. Jadi aku mau teman-teman persiapkan diri di tempat terbaik, di posisi terbaik, siapkan bukunya dulu ya, siapkan alat tulisnya dulu. Kita persilahkan, aku izin baca dulu adab Zoom meeting di Muslimah WFH ya. Yang pertama, awali dengan niat yang baik. Ya, semoga setiap detik jadi amal kebaikan. Kedua, berpakaian rapi dan sopan selayaknya hadir di majelis ilmu. Tiga, kalau tidak diminta menyalakan kamera, biarkan off saja supaya lebih nyaman. Dan di Muslimah WFH kita biasa di off kan ya kameranya. Kemudian gunakan nama asli supaya mudah untuk nanti bisa mengenal satu sama lain. Kemudian datang tepat waktu untuk menikmati dari awal sampai akhir kelas. Kemudian yang nomor 6, saat tidak bicara pastikan mute mic-nya terlebih dahulu supaya suasana tetap kondusif. Dan yang ketujuh, gunakan kolom chat dengan interaktif dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang sebelumnya udah pernah ikut kelas Muslimah WFH. Kita sangat rekomendasikan teman-teman untuk aktif di kolom chat, supaya karena kita nggak on mic, nggak on cam, jadi kita cek dari bagaimana antusias teman-teman membalas di kolom chat ya. Kemudian yang 8, tidak membagikan rekaman penuh ke pihak lain, gunakan untuk pelajaran pribadi saja. Kemudian 9, fokus dan hadir sepenuhnya, hindari rebahan atau sambil melakukan hal yang lain. Ini karena kita pengen kalau misal udah kelas selesai, teman-teman bener-bener menimba ilmu gitu ya, nggak cuman nyambi, nggak cuman menimbun ilmu, tapi menimba ilmu bener-bener diterapkan nanti ya. Kemudian ke-10, silakan share aktivitas kelas di story dan tag akun sosial media Muslimah WFH, materi dan Muslimah WFH. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mari kita coba kita buka ya, kita buka. Nah, kita akan belajar tentang speed learning hari ini ya. Cara menguasai skill apapun hanya dalam 30 hari. Dan aku merekomendasikan teman-teman pakai 2 device. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ini rekomendasi aja karena akan ada praktik-praktik, sama seperti kelas-kelas sebelumnya kita akan praktik-praktik. Jadi kalau ada HP boleh, gimana ya? Kalau ada laptop boleh gitu ya. Kalau pakai HP juga nggak apa-apa. Kita next. Nah, di sini teman-teman. Menguasai keahlian dalam 30 hari bukan berarti kamu jadi ahli atau expert ya, dan itu mustahil. Cuman dalam waktu 30 hari itu mustahil banget. Karena coba deh, seseorang itu untuk dapat gelar sarjana, untuk dapat gelar dokter misal, SPD gitu ya, itu butuh waktu berapa tahun coba kan? Kayak dari nggak cuman tentang dia kuliah ya, bukan tentang dia kuliah yang 4 tahun itu atau berapa tahun, 5 tahun itu ya, tapi dari SMA-nya, dari SMP-nya, dari SD-nya, dari TK-nya, itu kan juga pembentukan ya, benar-benar lama banget untuk berada di suatu gelar kayak gitu. Jadi kalau mau ahli cuman 30 hari ya itu mustahil gitu. Dan berapa uangnya juga gitu, berapa banyak uang dihabiskan untuk gelar, posisi, gaji yang cukup tinggi itu gitu. Teman-teman di sini gratis gitu, tapi nanti kedepannya apakah gratis itu bisa dengan nol kita bisa menjadi ahli kayak gitu, itu sebenarnya mustahil teman-teman. Aku cuma mau mengembalikan realita, ternyata emang seperti itu. Masih nyapu kak? Oke, masih nyapu, oke. Nanti kalau udah nyapu silakan duduk di tempat ternyamannya ya.
Kita akan serius. Biasanya games dulu, tapi nggak ada games hari ini. Terus gimana? Ngapain dong ngadain webinar ini kalau itu mustahil? Udah buka-buka udah mustahil gitu. Padahal pengennya sih ya biar termotivasi malah loyo kan. Enggak dong. Kita tetap realistis walaupun kita punya tujuan. Nah, di sini goals 30 hari. Result of monetization itu tentang ambang batas di mana kemampuanmu sudah cukup layak dibayar meskipun belum sempurna gitu. Jadi bukan ahli teman-teman. Kita goalsnya 30 hari bukan ahli, tapi setidaknya kita layak untuk dibayar. Kita udah punya skill, kita udah punya kemampuan setidaknya basic kayak gitu. Mungkin ada yang pernah ikut kelasku sebelumnya, aku melihat ada beberapa nama yang cukup familiar di sini. Kayaknya aku pernah cerita, aku tuh pernah pertama kali masuk kerja, dapat kerja itu waktu ditanya sama HRD, skill kamu berapa gitu. Waktu itu desain grafis. Skill kamu berapa? 30%. Aku bilang gitu dengan PD-nya gitu. Maksudnya kayak yang lain untuk join pasti dengan persiapan matang dan sebagainya. Diriku bener-bener aku cuma penasaran sama perusahaannya yang syar'i, yang masya Allah islami kayak gitu-gitu. Dan waktu datang gak berharap untuk diterima dan bilang aja sejujur-jujurnya belum tahu tentang desain grafis, tapi basic tau lah kayak gitu, setidaknya basic kayak gitu, setidaknya 30% tau lah kayak gitu. Ternyata malah lolos gitu teman-teman. Itu Allah udah yang atur, aku juga nggak ngerti gimana ceritanya waktu itu bisa lolos. Tapi intinya setidaknya ya, at least gitu kan, pada permainan at least ada skill yang kita itu layak untuk dibayar. Nah itu bisa untuk 30 hari, bisa teman-teman, bisa banget sebenarnya. Tapi memang butuh banyak hal, butuh pengorbanan yang banyak, waktu kah ya, atau mungkin kuota kayak gitu ya, atau mungkin ada pengorbanan lain yang harus menjadi prioritas nih. Kalau misal mau bener-bener bisa 30 hari ya harus menjadi prioritas, bukan cuma sampingan. Karena banyak kasus yang teman-teman pengen berubah dalam 30 hari, tapi waktu belajarnya itu cuman sisa-sisaan gitu, cuman sisa-sisaan. Kalau misal nggak sempet ya udah gitu. Padahal sebenarnya paling baik ya emang ditentukan gitu ya, emang menjadi prioritas kalau memang benar-benar punya tujuan. Tapi kalau tujuannya nggak kuat ya emang akan susah. Jadi harus punya goals yang realistis, tadi goals yang realistis dan menjadi prioritas harusnya. Tapi kan ya kembali lagi, maybe ini bukan menjadi prioritas teman-teman, tapi semoga bisa lah ya. Nah di sini karena kita nggak ada games, kita akan main yes or no. Teman-teman silahkan siapkan jarinya lagi di kolom chat ya. Siapkan di kolom chat, siap-siap. Kamu beli kursus online ya dan bertekad belajar, tapi after kelas nggak praktik mandiri. Iya atau enggak? Ya jadi kalau udah sering nih ikut ikut kursus online tapi after kelas jarang praktik, iya atau enggak? Boleh ketik yes atau no. Oke sebentar. Yes, no, ada yang beda nih ya jawabannya. Yang lain yes, yes, oke. Okay. No, no, oh, oke, oke, 50-50 sepertinya. Ya sepertinya 50-50. Terus yang kedua, ini kan bentar, ini berapa berarti? No, yes, 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 no, no. Oke, banyakan yang yes ya. Jadi sering nih beli kursus online, udah tekad belajar, tapi ternyata habis itu jarang praktik gitu ya. Jadi kayak ya berkembang sih, tapi kayak batas setelah kelas aja, setelah kursus aja. Habis itu ya males lagi kayak gitu, maybe ya. Kemudian yang kedua, karena kesibukan di rumah, kamu belajar sambil melakukan pekerjaan yang lain, misal mendengarkan video sambil masak atau webinar seperti sekarang, tapi sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil nyapu tadi ya, ada yang nyapu. Nah, itu kayak gitu. Ada yang seperti itu? No, no, yes. Oke, okay. Yang lain, yang lain. Yes, tapi kali ini fokus Kak, Masya Allah. Oke, okay, oke. Okay. Alhamdulillah. Yes, yes, oke. Okay. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman. Yang terakhir, kamu merasa belum mau posting karya di media sosial sebelum hasilnya terlihat profesional dan sempurna. Ada yang kayak gini? Yes or no? Kayak aku malu gitu. Karena kayaknya belum bagus gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Ya, yes, yes. Ada yang no, Masya Allah. Ada yang yes. Ya, oke. Okay. Kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, di sini.
Yang jawab yes, ya itu berarti penyebab kenapa teman-teman belum bisa berkembang. Ini tipe ya. Ya udahlah. Ada tipe. Itulah yang bikin seseorang gak berkembang ya teman-teman. Jadi ikut kelas tanpa praktik itu sama aja kasih makan dopamin. Jadi kita seakan-akan ya udah ikut kelas berarti aku udah produktif nih gitu kan, udah seneng kayak gitu. Padahal belum ya, masih kayak ya belum teman-teman gitu, harus praktik gitu. Apalagi kalau misal tentang kelas-kelas yang memang bersifat praktis, desain grafis praktik, kalau nggak praktik nggak bisa, kalau cuma dengerin teori nggak bisa. Itu cuma kasih makan dopamin seakan-akan kita itu produktif, padahal ya masih jauh gitu untuk dikatakan produktif ya. Jadi harusnya gimana, ini salah satu caranya itu adalah 2080, dimana nonton teorinya atau baca teorinya yaitu 20% aja cukup gitu, 20% cukup. Kemudian 80% untuk praktik ya, langsung gitu. Tadi ya boleh di laptop, boleh di HP ya. 80% langsung praktik. Gini, nggak harus videonya itu lama, teman-teman. Nggak harus yang sampai 5 menit bahkan. Teman-teman lihat reels aja, itu kan ada ya yang judulnya kayak contoh 10 hook kayak gitu kan, dan itu kayak cuma 1 menit gitu loh, 1 menit 2 menit lah mentok-mentok gitu, cuman berapa menit itu udah daging teman-teman. Tapi kadang teman-teman cuman save aja, aku juga kadang cuman save aja, entah belajarnya kapan, cuman ya udah di save gitu. Tapi praktiknya tuh kapan kayak gitu. So belajar itu nggak yang harus videonya lama, nggak harus teorinya banyak, teman-teman cukup dikit aja tapi langsung dipraktikkan, 80 dipraktikkan, karena memang ilmu-ilmu WFH terutama kalau teman-teman tertarik WFH ya, itu harus praktik ya. Jadi 80% praktik. Cukup sehari nonton satu reels langsung dipraktikkan. Hooknya ada apa aja, contohnya ada 10, misal 10 hooks, dijabarin satu-satu, dibikin satu-satu berdasarkan produknya teman-teman, berdasarkan jasanya teman-teman ya, atau kalau belum ada ya udah bikin, nanti teman-teman mau bikin apa dibayangin dulu nggak apa-apa, yang penting hook ini, misalnya kita ambil hook tadi ya, hook ini yang penting kita tahu cara bikin hooknya dulu, dan itu langsung praktik. Praktiknya apakah lama kayak gitu ya, enggak, bisa 20 menit aja cukup, 15 menit aja cukup, yang penting ada increase, ada perbaikan dari satu hari ini kayak gitu. Terus belajar sambil masak, mengurus anak, multitasking. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, cuman gampang lupa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu juga tadi ya, dopamin, dikira kita itu produktif, tapi sebenarnya ya ada negatifnya ya. Selain kita nggak bisa praktik tadi ya, nggak langsung teraplikasikan, kita juga akan gampang lupa. Ya gimana bisa ingat kalau misal fokus kita terbagi gitu kan. Ada part-part di video mungkin yang kita nggak masuk di otak waktu soalnya lagi nyuapin anak, terus apa namanya, di part tertentu di bagian akhir kita bisa fokus, jadi kan ada space kosong tuh yang nggak bisa full bener-bener informasi kita serap. Nah di situ biasanya gampang lupa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kayak gitu. So solusinya gimana? Nah, di sini lebih baik fokus 30 menit. Tadi aku bilang nggak 30 menit sih, 15 menit aja udah cukup banget. 15 menit, 10 menit ya is okay lah kayak gitu. Yang penting teman-teman bisa fokus, benar-benar fokus. Masa iya 24 jam nggak ada sih waktu beberapa menit untuk belajar, untuk teman-teman bisa increase salah satu skill aja, fokus satu aja gitu. Kayak masa iya nggak ada satu, berapa waktu lah gitu untuk teman-teman bisa fokus. Kalau misal anak atau mungkin kerja atau mungkin sekolah kayak gitu ya, kan teman-teman punya kesibukannya masing-masing. Cari waktu yang bener-bener itu bisa fokus full kayak gitu ya. Kalau misal ada anak ya udah berarti waktu dimana ada suami, jadi nanti izin sama suami untuk suami yang ngurusin anak dulu, nanti kita yang fokus dulu entah berapa menit nggak apa-apa, dan itu udah sangat-sangat cukup walaupun nggak lama, nggak sampai berjam-jam ya. Terus yang ketiga, menunggu sempurna baru posting. Tadi ada yang kayak gitu ya. Itu antara sombong sama takut ya. Dan karena gini, sombongnya kenapa? Karena nanti itu aku akan mendapatkan apa namanya, skill yang baik lagi daripada ini. Iya kalau iya, kalau enggak gitu. Enggak, tapi lebih ke ya udah nggak usah mikirin nanti, kita belum tahu skill kita nanti apakah bisa di titik itu atau enggak gitu loh, apakah kondisi kita bisa di titik itu atau enggak, yang penting coba dulu. Teman-teman pasti pernah tahu ya influencer yang dulu kayak videonya tuh buruk banget, tapi setelah bagus gitu ya, udah mulai berkembang akunnya, mereka
ini naik level untuk device-nya, kameranya udah mulai bagus kayak gitu. Itu terjadi dan ya emang kayak gitu ya. Jadi it's okay kalau misal karya teman-teman itu ngerasa kayak aku belum siap, ini kayaknya masih jelek gitu. Bisa jadi itu cuman ketakutan yang kalau misal nggak diupload ya nggak bakal ada perubahan, nggak ada masukan, nggak ada yang hal-hal baru yang teman-teman dapatkan kalau nggak coba mulai. Yang penting mulai aja dulu gitu. Nah, di sini kita mulai praktik teman-teman yang tadi aku bilang kenapa aku merekomendasikan dua device. Tapi kalau bagi yang pakai laptop silakan dipindah tab. Catat di mungkin di HP juga bisa di aplikasi catatan ya, di catatan. Yang pertama, siapa kamu? Nah, di sini silahkan ditulis siapa kamu. Ini tentang backgroundnya teman-teman. Backgroundnya teman-teman apa? Dari jurusan apa mungkin ya? Atau ibu rumah tangga, apa pelajar, apa pekerja, jurusan apa, kerjanya apa, kayak gitu. Itu background, silahkan ditulis ya. Kita kasih waktu. Siapa kamu? Nanti kita kasih timer apa ya? Nanti silakan teman-teman eh aku kasih timer 1 menit deh. Anu, Pak, siapa? Pak Detek. Yang kebon. Boh. Mm. Kalau misal ada pertanyaan boleh ya. Tapi sejauh ini paham kan ya? Aku belum siapin timer. Yang sudah selesai boleh ketik 1, yang belum selesai ketik 2. Kak Mai sudah selesai, Kak Fatima sudah selesai. Yang lain kita tunggu. Oke. Kak Pinkan sudah selesai. Siapa kamu? Yang ada pertanyaan masih bingung boleh bertanya ya. Kak Nurul sudah. Satu lagi nih, satu lagi orang sudah, kita lanjut. Siapa kamu? Oke, sudah ya. Oke, Kak Sartika, Kak Iswati udah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana bagian hidup mana yang paling ingin kamu perbaiki sekarang? Ini satu aja ya, teman-teman. Fokus sama satu. Ada banyak bagian hidup. Misal, ekonomi, psikologi, kemudian ekonomi, psikologi, apa ya, fisik ya, kesehatan fisik mungkin gitu ya, fisik is okay. Mau pola hidup sehat gitu, mau bagian hidup itu, atau mau hubungan dengan keluarga, komunikasi gitu dengan keluarga, komunikasi dengan orang-orang sekitar, atau komunikasi dengan diri sendiri, semuanya dong kak. Berubah satu-satu ya, berubah satu-satu dulu teman-teman. Semuanya ini relate semua ya ternyata. 2 boleh lah gitu lah ya maksimal, tapi menurutku 1 itu lebih terasa gitu nanti bedanya. Soalnya kalau misal banyak kepecah-pecah, nggak bisa fokus. Kalau misal mau berangkat dari 1, itu dari diri sendiri dulu nggak apa-apa. Jadi aku pengen berubah, pengen hidupku lebih tertata, misal pengen hatiku lebih damai gitu ya, itu boleh ya, 1 aja. Karena kalau misal kita perbaiki diri sendiri, biasanya akan mempengaruhi sekeliling juga. Kalau kita ngerasa lebih nyaman dengan diri sendiri, misal nih, kita mencintai diri kita sendiri, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan merasakan cinta juga gitu. Gimana kita bisa memberikan cinta ke orang sekitar kalau kita belum mencintai diri sendiri? Dan gimana kita bisa improve diri kita kalau kita belum merasa bersyukur sama diri sendiri? Mungkin bisa dimulai dari diri sendiri, oke. Okay. Nah, kita kasih timer 1 menit. Aku lupa. Oke, boleh dipikirkan 1 or 2 juga nggak apa-apa. Tapi kalau masih bingung, ya udah selesai sama diri sendiri dulu. Aku tuh maunya apa sih gitu ya? Aku tuh
pengen jadi apa sih, aku tuh pengen WFH profesinya nanti apa sih. Ternyata yang tadinya mungkin yang ikut kelas kemarin udah belajar profesi muslimah WFH, ternyata banyak banget, sebenarnya banyak banget pilihan. Aku mau fokus di mana aku nggak tahu kayak gitu ya. Udah, berarti dari diri sendiri dulu is okay. Oke, 25 detik lagi teman-teman, silahkan ditentukan. Yang sudah boleh ketik satu, yang belum ketik dua. Oke, satu, 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 satu. Oke, udah 4, 3, 2, 1, habis timer. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masalah nyata apa yang paling sering membuatku merasa tertinggal atau tidak berkembang? Jadi kayak yang tadi mungkin ya, ada dari diri sendiri, misal ngerasa malu, punya trauma mungkin. Soalnya ada ya teman-teman dari apa namanya, peserta kita yang punya trauma. Jadi belum berani upload tadi ya, belum berani upload, bukan tentang apa namanya malu, bukan tentang malu, bukan tentang apa sih tadi, ikut banyak kelas gitu terus kemudian lupa praktik dan sebagainya, bukan. Beliau tipe yang sangat-sangat bukan ya, sangat apa ya, mudah belajar apa sih, jadi kayak gampang belajarnya gitu loh, cepet tangkap gitu, cepat tangkap, tapi ternyata berkendalanya di diri sendiri kayak gitu. Nah itu boleh ditulis, apa dari diri sendiri, apa malu kah, atau ada dendam sama orang gitu kan, jadi makanya hatinya gak bersih bersih nih, ada dendam nih kayak gitu. Atau di bagian ekonomi, apa, kenapa ada hutang, atau ada apa namanya, menjadi tulang punggung keluarga, jadi setiap gajian mau langsung habis gitu ya, kan ada yang seperti itu. Atau misal fisik sakit gitu, sakit apa, dijelaskan boleh. Masalah nyatanya nih, yang benar-benar realita yang teman-teman hadapin. Ya, kayaknya hari ini kita agak deep ya. Kemarin sangat excited, hari ini agak deep. Dan itu teman-teman simpan sendiri. Ya, boleh disimpan sendiri. Nanti untuk teman-teman sendiri kok. Karena semakin kita, aku belum timer lagi nah. Karena semakin kita mengenal diri kita sendiri, kita akan semakin tahu kita kedepannya mau ngapain. Ya, jadi silahkan memahami diri sendiri. Yang sudah boleh ketik satu, yang belum ketik dua. Satu, satu, satu. Ada lagi. Satu. Satu orang lagi yuk, satu. Oke, udah ya. Masih ada sih beberapa detik kan kita. Oke, udah. Kita lanjutkan nih pertanyaan selanjutnya. Apa saja kelebihan yang ada pada dirimu? Nah, kita timer lagi. Apa aja kelebihan yang ada pada dirimu? Kadang teman-teman itu cuman fokus sama kekurangan, makanya malu untuk bertumbuh juga susah karena ngerasa nggak tahu apa ya kelebihanku gitu. Padahal setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Ya apa saja sih kelebihanku, dari kita contoh kayak, oh aku tuh ramah, udah tulis aja gitu kan, nggak yang harus skill ada, tulis. Bisa public speaking, bisa desain grafis, tulis. Bisa apapun skill-skill yang teman-teman punya, skill, soft skill, hard skill ya, semuanya bisa. Hard skill ya kayak tadi, soft skill itu lebih ke kayak kita ini ya, mindset, tipe yang rajin ya, tipe yang bervalue ya, apa ya, uh, bervalue, rajin, apa aja ya, rajin, jujur, itu juga kelebihan. Apapun kelebihan yang ada pada diri teman-teman silahkan ditulis. Ada yang loyal, ada yang baik ke temen gitu, ada yang setia ya. Oke, 4, 3, 2, 1. Yang udah ketik satu, yang belum ketik dua. Satu, satu. Ada lagi, satu, satu, satu. Oke. Oke. Yang lain silahkan dilanjutkan. Kita lanjut aja ya. Yang belum gak apa-apa, nanti buat PR. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Jika bisa berubah dalam 30 hari, apa yang ingin kamu ubah? Nah,
silahkan. Ini kan tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan pancingan tuh yang sebelum-sebelumnya. Oh, ternyata aku tuh sukanya ini, aku kekurangannya di sini, aku kelebihannya di sini. Apa nih? Akhirnya apa yang pengen teman-teman ubah? Kita timer. Apa yang teman-teman pengen ubah? Dari diri sendiri mau improve, atau dari skill apa yang pengen diimprove, atau ada yang nol nih, ada skill yang nol pengen dipelajarin dari nol gitu. Boleh silahkan ditulis. 43 detik dari sekarang. Oke, satu nih dari Kak Arita udah nih. Boleh spesifik juga ya, tujuannya benar-benar spesifik. Pengen menjadi sabar, orang yang sabar. Boleh yang ketik, yang sudah boleh ketik satu. Kak Vivi, Kak Quincy sudah, Kak Pinkan, Kak Alia udah. Yang lain? Nah, kita masih ada 12 detik lagi. Kak Mai sudah. 4 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, silakan itu disimpan ya, disimpan. Dan nah ini nih, kita manfaatkan AI. Jadi teman-teman silakan ke Gemini AI ya. Silakan data-data yang tadi di copy, yang tadi udah di save di catatan, baik di HP maupun di laptop teman-teman, silakan di copy. Kita masukkan ke AI. Nah, setelah itu di bawahnya kita enter, kita di bawahnya tulis simpan data diri aku ini ya. Simpan data diri aku ini ya. Kemudian buatkan aku tabel analisis SWOT. Tabel analisis SWOT berdasarkan data diri aku. Oke, boleh diketik dan dikirim. Nanti akan muncul teman-teman. Yang sudah boleh diketik satu. Kita timer 1 menit. AI itu cepet kok, nggak sampai berapa. Mungkin ngetiknya aja teman-teman. Oke, yang sudah boleh ketik satu, yang belum dua. Oke, ini lagi proses ke Gemini AI ya. Kita akan pakai ini sampai akhir nanti teman-teman. Jadi silahkan dipersiapkan Gemini AI. Yang belum punya aplikasinya nggak apa-apa, pakai di website. Gemini AI, ChatGPT, ya bisa sih Gemini AI. Tapi biasanya umumnya sih pakai ChatGPT. Saranku pakai ChatGPT ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita ada 10 detik lagi. Simpan data diri aku ini ya. Kemudian buatkan aku tabel analisis SWOT berdasarkan data diri aku. Udah dikirim. Udah 0 teman-teman. 3, 2, 1. Ada yang sudah ketik 1, yang belum ketik 2. Kalau bingung gak apa-apa, bilang bingung. Gak apa-apa. Yang sudah ketik 1, yang belum ketik 2. 1, oke. Yang lain? Kak Iswati udah nih. Yang lain silakan. Kak Pink kan sudah. Muncul gak? Yang sudah ini muncul gak tabelnya? Tabel SPOT-nya muncul gak? Satu deh perwakilan, ada yang bilang muncul gitu. Muncul Kak? Oke, kalian muncul ya. Yang lain juga insya Allah muncul. Nah, di situ ada tabel SPOT teman-teman. Saya nulis di catatan, jadi nggak bisa. Iya, jadi dari catatan di copy, kemudian dipindah ke ChatGPT, gitu ya. Minta bantuan AI. ChatGPT boleh rekomendasiin ChatGPT. Karena kenapa aku merekomendasikan itu? Karena kalau di ChatGPT itu dia jawabannya itu sangat manusiawi ya dibanding yang lain. Nggak tahu sih, tapi kalau misalnya Gemini AI bisa kita ganti bahasanya. Cuman dia Gemini AI itu sering dipakai untuk kerja ya teman-teman, untuk analisis data gitu. Tapi kalau misal ChatGPT ini cocok untuk curhat gitu. Gimana yang lain? Sudah ya satu-satu. Kita lanjut karena ini masih banyak. Kita lanjut. Nah, di sini
Tadi udah ada analisis SWOT, di screenshot silahkan untuk teman-teman sendiri. Kemudian kita akan bikin timeline, ya timeline. Jadi tadi yang teman-teman udah ikut kelas, tapi nggak bisa improve, benar-benar improve. Di sini teman-teman silahkan bikin timeline 30 hari supaya bisa berubah. Dari minggu yang ke-1 itu ada namanya deconstruction, itu bongkar skill. Jadi teman-teman harus benar-benar di breakdown ya, skillnya apa aja. Kalau misal nih desain grafis, kita ambil contoh desain grafis, berarti harus di breakdown bener-bener di dalam desain grafis ada apa aja sih, ada ilmu-ilmu apa aja gitu. Jadi nggak yang cuman buka Google atau YouTube gitu, ketik cara belajar desain grafis, klik gitu kan, kayak umum banget teman-teman yang muncul, umum banget. Jadi silahkan di breakdown ya, silahkan di breakdown apa aja skill-skill yang butuh untuk kita bisa desain grafis. Tadi kan di awal kita udah bilang bukan tentang ahli ya, tapi tentang setidaknya kita layak untuk dibayar. Jadi skill-skill yang wajib teman-teman bisa. Desain grafis apa sih yang wajib bisa? Itu boleh ditulis ya untuk minggu pertama. Jadi fokusnya di situ. Minggu pertama fokus sama skill-skill yang langsung diaplikasikan. Minggu kedua itu imitation atau meniru ya teman-teman, membangun memori otot ini tujuannya. Kemudian eh, bisa ambil dari karya-karya yang sudah terkenal, kemudian kita tiru gitu. Bukan mau plagiat enggak, tapi kita pelajarin. Oh, ternyata desainer ini dia sukanya tipenya seperti ini. Sukanya bikin yang ada shadow-shadownya, atau sukanya yang ada lightingnya, atau sukanya yang dia pakai shape-shape yang melengkung-melengkung kayak gitu. Ada yang tipenya colorful. Oh, desainer ini tipenya sukanya yang simple minimalis kayak gitu kan, beda-beda. Nah, di minggu kedua teman-teman silakan fokus untuk tiru persis dengan orang-orang yang sudah pro gitu. Ini contoh kita ambil dari desainer grafis ya teman-teman, terserah kalau teman-teman bidangnya apa, nanti di minggu kedua fokusnya di situ. Kemudian minggu ketiga ini proyek nyata, jadi teman-teman silakan untuk bikin dari nol sendiri, benar-benar dari nol sendiri, belajar dari masalah ya. Nih, buat satu proyek asli untuk dirimu sendiri atau teman gitu. Di sini kamu akan dipaksa mikir gimana ya cara bikin atau buat dari nol. Nah, ini benar-benar karya asli dari teman-teman. Gitu. Jadi, minggu ketiga itu proyek nyata, hasil real dari teman-teman. Entah itu teman-teman apakah itu join di komunitas, apakah itu proyek pribadi, apakah maybe ada teman yang wisuda, teman-teman bikinin desain untuk selamat wisuda kayak gitu. Dan itu maksudnya yang penting proyek pribadi gitu ya, bukan yang belum disampai yang berbayar kayak gitu kan, karena kita masih mencoba nambah skill dulu kan gitu. Dan itu bebas skillnya apa kan. Kemudian minggu keempat monetization. Nah, ini baru uji pasar, ini cocoknya dipakai buat apa ya gitu kan. Tunjukkan karyamu ke publik, tawarkan jasa murah atau minta testimoni, lihat apakah orang mau melirik hasil kerjamu. Ini di saat-saat memang oh ternyata emang layak dijual kayak gitu. Kita akan ngetesnya di minggu keempat. Ngetesnya di minggu keempat. Bisa tanya ke ahli. Teman-teman mungkin ada teman yang pintar desain grafis, tanya ke dia. Ini udah cocok belum ya? Ini udah bagus belum ya? Apa masukan ya kayak gitu. Itu di monetisasi, apakah sudah layak untuk diperjualbelikan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya 30 hari itu sangat cukup untuk teman-teman dapat satu skill yang bisa menjual. Dan skill yang bisa menjual itu banyak. Teman-teman bisa jual jasa desain grafis tadi kan, bisa ilustrasi, bisa notulensi juga bisa gitu. Apalagi banyak rekaman streaming, skill-skill WFH tuh banyak banget ya, kita udah bahas di kelas sebelumnya. Terus kita next ya teman-teman, apakah ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut atau belum? Aku kasih timer 1 menit, kalau misalnya nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, sembari teman-teman mencerna timeline 30 hari ini ya.
Oke, 4, 3, 2, 1, next ya teman-teman. Nah, di sini silahkan kembali ke ChatGPT lagi dan tulis ini teman-teman. Mana tadi? Berdasarkan informasi tentang diriku ini, kan tadi masih ada ya. Jangan keluar-keluar teman-teman, itu akan kepake sampai akhir ya. Jangan keluar-keluar. Kalau misal udah keluar, kan ada ya opsi untuk kita kembali ke chat itu lagi. Silakan dibalas lagi si AI-nya. Berdasarkan informasi tentang diriku ini, bikinkan tabel timeline selama sebulan. Terdiri dari minggu 1, discontraction atau bongkar skill. Minggu kedua, imitation atau imitasi. Aku kirim deh, nanti biar cepet. Aku kirim ya. Karena ini kan agak panjang, kalau tadi kan cukup pendek. Nah, itu promptnya. Silahkan di copy promptnya, dikirim ke ChatGPT tadi. Oke, kita kasih waktu 1 menit lagi teman-teman. Ya, di hari ini kita akan banyak praktik ya. Benar-benar dengan judulnya, kita akan berubah dalam 30. Kok nggak bisa di copy kak? Ya. Oh iya, nggak tahu ya. Yang lain bisa nggak? Atau aku kirim ke WA? Oke, kita kirim ke WA ya. Bisa di SS, iya sih. Tapi ini buat jadi prompt soalnya. Oke, aku kirim ke WA ya. Di grup apa sih ini? Free class, ada yang join di grup free class ya. Kemudian di grup apa nih satunya? Wait ya. Di grup free class sudah di share. Speed learning. Waduh. Oke. Sebentar, nih ada yang nggak bisa join. Wait. Waduh, ada yang nggak bisa join. Bentar, berarti ini di grup free class semua. Grup yang berbahaya nggak bisa. Bentar ya teman-teman, aku ini dulu. PJ kalian boleh disampaikan. Kalian join kan ya di grup ini? Boleh disampaikan dulu. Sudah bisa masuk ke. Oh, oke. Oke, aman ya berarti kalian ya. Aku pikir nggak bisa. Oke, berarti semua udah bisa masuk. Kita lanjut. Ini tadi udah di copy paste, sudah bisa. Afan, kamu boleh balik sebentar ke slide sebelumnya. Oke. Ya teman-teman bisa ya, promptnya udah ada di grup, silahkan ini dimasukkan ke ChatGPT. Ini prompt sebelumnya. Slide sebelumnya. Iya. Apakah teman-teman yang lain yang sudah ngisi prompt, apakah sudah muncul tabelnya? Boleh konfirmasi yang sudah muncul tabelnya? Sudah. Oke, Kak Mai sudah. Kak Iswatu sudah. Oke. Sudah mulai tergambar ya, berarti minggu ini berarti aku akan berubah jadi seperti apa nih yang berdasarkan plan yang kita lakukan. Kita mengajukan ini sih, bahasanya kita mengajukan proposal ke Allah, nanti biar Allah yang ACC. Ya, yang penting kita mencoba merancang apa yang akan kita lakukan nih selama sebulan ke depan. Oke. Next ya. Tadi ya kan kali tadi udah kan ya, maka sudah tadi. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Kan sudah aman, teman-teman sudah join semua. Minta bantuan AI tabel timeline. Ini dilanjutkan lagi. Berdasarkan timeline minggu pertama, bikinkan tabel roadmap yang terdiri dari kolom hari, fokus, output, tema belajar dan tugas harian. Silahkan diketik. Ketik aja nih, aku nggak ngasih karena pendek. Oke. Berdasarkan timeline mingguan, ya silahkan aku kasih timer juga. Berdasarkan timeline minggu pertama, bikinkan tabel roadmap yang terdiri dari kolom hari, fokus, output, tema belajar, dan tugas harian. Habis itu jangan lupa di screenshot. Silahkan di screenshot supaya nggak lupa. Ya, kita masih ada 36 detik. Kayaknya AI lebih cepat daripada kita ya. AI ya cuman sekali klik langsung muncul. Yang sudah boleh berkabar ya, sudah ketik satu boleh. Yang sudah muncul tabel timeline 30 harinya. Timeline roadmapnya ya. Berdasarkan minggu pertama. Ini berarti salah ini, berdasarkan minggu pertama. Oke, waktu habis teman-teman. Yang sudah boleh ketik satu. Ini. Berdasarkan timeline minggu pertama sudah satu. Oke, satu. Yang lain baru 3 nih, yang satu. Yang lain yang sudah boleh ketik satu. Setidaknya 5 orang. Satu, ada, oke, lagi. Satu lagi. Berdasarkan timeline minggu pertama, bikinkan tabel roadmap yang terdiri dari kolom hari, fokus, output, tema belajar, dan tugas harian. Oke, Kak Vivi sudah. Kita next lagi. Nah, di sini biasanya munculnya seperti ini. Teman-teman munculnya seperti ini enggak? Sama, ketik sama. Semoga sih sama. Sama teman-teman? Sama. Oke. Nah, ini udah Masya Allah. Jadi minggu pertama teman-teman udah mulai tergambar ya apa aja yang akan teman-teman lakukan. Nah, di sini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari enam, dan ketujuh. Di sini fokus teman-teman akan mempelajari apa? Ini kalau misal desain ya, memahami peran desain, mengenali elemen fundamentalnya apa aja. Tugasnya belajarnya ini, tema belajarnya di sini. Pengertian desain. Kita bisa ketik judul ini, pengertian desain grafis sebagai penyampaian pesan bukan dekor. Kok kesini? Ya, ini layout, tipografi, ya, color, hierarki ini untuk hari kedua, kemudian hari ketiga cara membaca desain, ya, dan lain sebagainya. Ini lebih ke breakdown tadi. Jadi apa aja yang mau dipelajarin di minggu ini langsung dipelajarin. Dan ini nggak yang lama-lama teman-teman, cari video yang singkat aja nggak apa-apa. Nah, tapi intinya di 80% di tugas harian ini langsung ada praktik. Tulis ulang dengan bahasamu, desain itu memecahkan masalah apa. Nah, itu boleh dipraktikkan, boleh dikerjakan tugasnya. Buat mind map komponen desain sebelum praktik. Nah, ini boleh ditanya aja ChatGPT sekarang tuh teman-teman, ilmu tuh udah banyak banget dimanapun gitu ya. Udah banyak banget dimanapun. Kadang tuh sekarang aku tuh kayak nggak ngerti ini tentang laptop, bukan anak IT ya, bukan anak IT nggak ngerti tentang laptop, kok ini error, ini kenapa ya, kayak gitu. Ya udah tinggal screenshot, kirim ke ChatGPT atau kirim ke Gemini atau aplikasi AI yang lain, tanya gitu, ini tuh kenapa ya nggak bisa, kayak gitu. Nanti dia akan jabarkan, oh itu sebabnya karena ini, kamu bisa selesaikan masalahnya dengan langkah-langkah ini. Nah, langsung dijelaskan gitu. Jadi kita mau nanya tuh cepet banget, nggak perlu chat temen yang paham. Kita iya kalau ada temannya paham IT, kalau nggak punya gitu kan. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau misalnya disuruh tugas, kok aku nggak ngerti maksud tugas ini apa ya, udah ketik di copy aja, paste di ChatGPT, tanya ini maksudnya apa, aku harus mengerjain apa, kayak gitu. Itu langsung bikin aja. Di zaman sekarang mau otodidak tuh sangat-sangat memungkinkan teman-teman. Dan jujur aku bukan anak yang berasal dari kelas, aku tuh gak pernah ikut kelas berbayar desain dan sebelumnya kayak gitu, enggak. Jadi kalaupun iya tuh kayak kapan gitu, kayak waktu berjalannya juga nggak ikut, entah itu ke skip, entah, aku tuh males sebenarnya kalau misal online, jadi lebih sukanya offline ya. Jadi kalau kelas offline oke lah, tapi kalau online tuh jarang banget.
Terus ya udah praktik gitu. Aku tidak berangkat dari kelas-kelas, tapi aku berangkat dari praktik langsung di lapangan. Langsung join komunitas, walaupun belum bisa desain grafis, bilang aja bisa. Bilang aja bisa. Tapi kayak ya udah, nanti juga kita pelajarin kok otodidak. Nanti mereka mintanya apa? Oh, revisinya di sini. Oh, berarti aku masih kekurangnya di sini. Kita pelajarin lagi gitu. Jadi otodidak langsung di lapangan. Tapi kalau teman-teman mau ikut kelas sangat-sangat boleh, karena di situ kan nanti akan ada mentor yang teman-teman langsung ada yang ngoreksi. Ya gitu, itu kan kita bahas nanti ke depannya. Intinya ini roadmap teman-teman udah punya, tinggal teman-teman diaplikasikan ya. Ini baru contoh yang minggu pertama. Kayak ini tadi berarti tulis lagi berdasarkan, ini tipe lagi, berdasarkan timeline minggu kedua gitu ya. Minggu kedua bikinkan tabel roadmap yang terdiri dari, nah ini tulis lagi, nanti akan muncul kayak gini untuk minggu keduanya. Kayak gitu terus sampai di minggu terakhir. Oke, di sini sebenarnya masih banyak, tapi maaf kak, aku terlewat sebelumnya tadi apa ya yang per table chat GPT. Apa yang per table chat GPT? Oke, oke. Yang ini tadi ya. Oh, ini. Hari, fokus, output, tema belajar, dan tugas harian. Ya. Nah, ini silakan. Tabelnya itu ada kolom hari, fokus, output, tema belajar, dan tugas harian. Ini bisa di custom teman-teman, gak yang harus kayak gini. Boleh apa ya? Boleh minta link YouTube, tapi jarang susah sih. Ya apapun lah. Apapun itu bisa di custom. Mau nambah kolom apa lagi itu boleh. Terus habis itu Ingin enggak, biasa tadinya mau iklan tapi kayaknya nggak perlu deh. Kita lanjut aja di sini. Nah, ini kita akan masuk ke intinya. Intinya tuh ada the core 30 method. Jadi ini adalah metode 30 hari untuk kita bisa berubah. CORE ya teman-teman, ingat CORE, core. Nah, the core apa the core ya bacanya? The core 30 method. Nah, di sini ada CORD. Yang pertama C, critical deconstruction. Di sini bongkar skill teman-teman. Silahkan bongkar skill. Di sini udah kita checklist ya. Di sini harusnya udah kita checklist karena sudah ada tadi di breakdown selama seminggu belajar apa, itu udah kita lakukan ya. Untuk critical deconstruction udah, bongkar skillnya udah. Habis itu optimal impression, penyelaman total, menciptakan lingkungan yang memaksa otak untuk melihat dan memikirkan sesuatu. Silakan follow contoh nyatanya ya. Ini contoh nyatanya. Silakan follow 10 akun desainer pro agar beranda di medsos penuh inspirasi desain. Itu boleh. Join komunitas yang kamu ingin perdalam bidangnya. Kayaknya setiap kelas aku selalu merekomendasikan join komunitas ya, karena itu aku berawal dari komunitas gitu ya. Diriku banyak praktik di komunitas, karena kita akan menemukan senior yang lebih pro, yang kita bisa curi ilmu mereka gitu ya. Curi tanpa menghilangkan ilmu beliau juga, malah ilmu beliau tetap utuh, malah lebih nambah lagi kalau ngajarin kita, biasanya lebih terrefresh lagi gitu kan. Nah, silakan dimanfaatkan komunitas-komunitas, atau mungkin follow akun-akun pro ya, supaya berandanya itu terus. Jadi dunia teman-teman akan dikelilingi sama vibe itu. Teman-teman bisa mau merubah kepribadian tadi ya, ada yang pengen berubah kepribadian, follow akun-akun yang memang membahas tentang self improvement gitu, misal perubahan diri gitu, supaya menjadi lebih baik, tentang psikologi gitu ya, bisa join komunitas-komunitas psikologi gitu dan sebagainya. Itu bisa coba di teman-teman lakukan. Itu boleh ditulis ya, kalau misal mau ditulis juga boleh, silakan ditulis. Jadi tadi ini kan udah di checklist ya. Yang kedua, ini mau apa praktiknya, versi nyatanya teman-teman mau apa? Mau follow 10 akun, follow sekarang. Gitu, follow sekarang, follow semua WFH ya, udah follow ya, alhamdulillah. Join komunitas apa boleh direncanakan. Kayaknya aku mau join komunitas ini, aku akan kenal sama orang-orang ini, aku akan banyak tanya sama senior di sana kayak gitu. Itu yang aku lakukan dulu. Dan kalau misal kita dapat revisi dongkol iya gitu, kayak kapan desain aku akan sempurna ya. Kayak kenapa revisi terus padahal nggak dibayar kayak gitu kan. Kayak ini cuman di apa namanya, komunitas, aku nggak dibayar tapi kenapa revisinya banyak kayak gitu. Itu wajar dan ya emang harus gitu. Oh, ini masuk ke R ya, masuk ke R, repeat feedback loop, putaran masuk cepat ya. Di sini contoh nyatanya, selesai satu desain langsung posting atau kirim ke temen, senior, mentor untuk dikritik ya, jangan dipendem sendiri.
jangan di self sendiri, tapi harus ada orang-orang yang mungkin ahli di bidang itu kita sampaikan, entah itu di posting, entah itu ada senior ataupun temen yang sudah paham sama desain grafis atau mentor ya, kalau join kelas, kalau udah ada hasil kasih gitu, jangan dipendem. Nanti akan ada revisi, pasti emang harus banyak revisi supaya kita tahu gitu ya, oh di sini salahnya ini, bagusnya kayak gini. Dan itu wajar banget teman-teman kalau misal banyak revisi ya, pun orang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang tersebut pasti juga akan ada revisinya kok, kayak gitu gitu. Jadi boro-boro pemula, orang yang sudah ahli aja juga banyak revisi, apalagi pemula yang baru gitu kan. So jadi emang butuh kesabaran ya, kalau namanya juga praktik belajar pasti akan terjadi. Terus yang terakhir ada energy window atau jendela energi ya. Ini belajar di waktu saat kondisi fisik dan mental kamu sedang di puncak atau di kondisi yang terbaik lah, prima gitu ya. Baik sebelum subuh, saat anak tidur, itu terserah teman-teman biasanya waktu kapan. Saat suami libur dan bisa jagain anak, jadi kita bisa fokus, tadi udah pernah aku mention di awal ya. Kemudian di tempat khusus yang nyaman. Tempat khusus yang nyaman itu aku rekomendasikan, karena kalau misal di kamar itu kita akan tergoda dengan kasur. Jadi harus tempat khusus ya. Untuk teman-teman, oh ini adalah tempat khusus aku belajar, oh ini tempat khusus aku kerja, oh tempat khusus aku improve gitu. Itu boleh. Memakai pakaian juga, pakaian iyalah, maksudnya memakai pakaian yang kamu suka kayak gitu. Yang teman-teman tuh enjoy dengan pakaian itu, nyaman dengan pakaian itu. Yang kan tipe perempuan tuh beda-beda ya. Ada yang kayak ya udah oblong gitu. Ya udah daster gitu ya. Ada yang aku pengen pakai baju ala-ala princess gitu kan, ada yang seperti itu. Jadi harus kalau pengen pakai yang seperti itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Nanti kan itu kenyamanan pribadi dan itu bisa membangun mental kita supaya lebih positif vibe. Kita kerja jadi enjoy, kita kerja jadi senang kayak gitu. Itu boleh. Make upan, bagi yang mau make upan, aku suka make upan. Atau yang faceless yang nggak mau pakai makeup sama sekali ya, bener-bener pure biasa aja kayak gitu, ya udah lebih nyamannya seperti itu ya silahkan. Tapi ada yang suka make upan, yang kalau dengan make upan tuh jadi lebih seneng aja gitu kerjanya, ya boleh gitu, silahkan gitu, karena itu teman-teman di rumah. Kalau misalnya di luar rumah tabaruj, itu nggak boleh. Tapi kalau di rumah kalian mau seperti apapun tampilan teman-teman, itu sangat-sangat diperbolehkan ya, silahkan. Itu untuk decor ya. Jadi bongkar skillnya udah kita lakukan, kemudian penyelaman total, silahkan membuat vibe lingkungan teman-teman benar-benar menjadi lingkungan yang mendukung teman-teman untuk berubah. Misal tadi udah ya, tapi misal bahasa Inggris deh, bahasa Inggris berarti ubah HP jadi bahasa Inggris semua kayak gitu. Join komunitas-komunitas bahasa Inggris gitu, di sekeliling kalau misal ada komunitas offline juga ikutin aja kayak gitu, itu boleh ya. CORE ya, R, putaran masukan harus mau dikritik, mau ada revisi harus mau perbaikan gitu, harus mau. Kemudian yang ketiga itu mental kita, fisik kita dalam kondisi yang terbaik. Itu untuk di core 30 hari ya ke depan. Kak, aku ke skip tadi tiba-tiba keluar. Ini tugasnya apa ya? Ini enggak ada. Ini silahkan diisi kalau misal mau diisi ya. Yang ini contoh nyata. Ini kan udah checklist nih. Kemudian wait. Ya, kan ini udah checklist nih. Ya, kemudian di sini silahkan dipilih mau ngapain aja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung teman-teman untuk berubah. Ada yang mau diet, follow akun-akun untuk diet. Ada yang mau pola hidup sehat, mau olahraga, follow akun-akun untuk olahraga. Kalau misal itu masih nggak ngaruh, misalnya teman-teman kayak punya sosial medianya udah follow tapi ternyata nggak masuk beranda gitu. Karena yang masuk beranda itu video teman-teman gitu kan, video teman-temannya teman-teman, gimana sih? Video kenalannya di sosial media gitu loh. Konten-konten teman-teman kita aja gitu, yang itu nggak tentang tujuan kita tadi. Bikin akun baru teman-teman, bikin akun baru, misal mau diet, bikin akun, kasih nama diet yuk gitu, misal kasih nama diet yuk. Nah nanti follow lah akun-akun diet, nanti akan otomatis algoritma masuk ke akun itu ya tentang diet semua. Dan itu yang aku lakukan teman-teman, sampai bikin muslimah WFH, enggak locker sih waktu itu, bikin akun sendiri untuk locker biar dapet algoritma locker WFH gitu. Dan ternyata terjadi, dan ternyata malah banyak yang
terbantu dengan akun itu kita kembangkan. Nah, bisa jadi kayak gitu juga teman-teman, silakan bikin akun pribadi kalau misal mau bikin akun pribadi untuk menunjang goalsnya teman-teman. Jadi buka sosmednya jangan sosmed pribadi tapi sosmed second accountnya teman-teman ini gitu ya, untuk fokus di improve diri gitu. Yang kedua ya tadi kita lagi ini yang silakan minta masukan, cari masukan, cari feedback, entah itu di upload kontennya, entah di apapun itu boleh ditulis ya, ditulis di sini. Dan yang terakhir juga nih tadi ya sudahlah, kayaknya sudah ini ya terjawab. Nah di sini itulah, kita lanjut aja dulu, takutnya nggak kejar teman-teman. Oh udah sih, udah selesai ternyata. Iya. Oke, kita tidak kekurangan ilmu, kita hanya kekurangan keberanian untuk mempraktikkannya teman-teman. Yang seperti aku bilang tadi, ilmu itu udah ada dimanapun teman-teman. Cari di YouTube, cari di sosial media, cari di internet, cari di ChatGPT, cari di Gemini AI, cari di manapun itu, semuanya itu ada teman-teman. Tinggal nanya, itu semuanya ada. Dan cepet banget, era kita era teknologi yang bener-bener ilmu dengan gampangnya kita dapatkan. Jadi kita nggak kekurangan ilmu teman-teman, yang kurang adalah keberanian untuk mempraktikkannya. Jadi silahkan, teman-teman sudah punya data, tadi udah ada hari-harinya mau ngapain aja. Kak, mohon maaf izin tidak lanjut, sedang ada masalah kesehatan, terima kasih temunya. Oke, Insya Allah ya, kita juga Insya Allah udah mau selesai kok. Nah di sini ada hambatan mental, ini yang penting, paling penting ya tadi. Sebenarnya kita punya skill, mungkin teman-teman udah punya goal skill, tapi yang menjadi hambatan nggak bisa konsisten. Ya nggak bisa konsisten karena itu udah ada di zona nyaman. Kayak nanti kalau konsisten jadi nggak nyaman, nanti aja deh kalau udah siap gitu ya. Nggak ada padahal nggak ada yang namanya pernah siap. Tapi mulailah saat kamu itu takut, mulailah saat kamu itu belum siap. Jadi kalau misal belum siap, nanti akan siap gitu loh kalau mulai melakukan. So solusinya adalah ya udah mulai aja dulu, just do it now. Kamu mau tambahin just do it now cause Allah. Oke, karena Allah diniatkan. Ya Allah aku pengen berubah karena aku pengen kayak gini. Ya Allah aku pengen berubah kayak gitu. Intinya niatin semuanya karena Allah. Nanti saat kita udah lulus sama keistiqomahan itu, kita akan menjadikan zona yang tadinya nggak nyaman jadi zona nyaman untuk kita. Yang tadinya kayaknya belajar misal streaming, susah banget belajar streaming, ya Allah nangis nih kapan aku bisanya gitu, kayak setiap hari coba terus kok nggak bisa gitu. Itu nggak nyaman teman-teman. Tapi saat kita udah berhasil dengan berbagai kegagalan dan kita udah bisa, oh bisa ya ternyata, bikin kelas udah bisa, ini udah bisa streaming, udah ayo bikin kelas kayak gitu, itu akan menjadi zona nyaman kita gitu. Jadi enjoy gitu karena udah bisa, udah mengalami masa-masa gagal, masa-masa bingung. Jadi kalau misal bingung teman-teman, kalau misal gagal terus bingung, kalau misal malu ya, kalau itu adalah tanda-tanda teman-teman itu sinyal positif ya teman-teman. Malu, gagal, bingung kayak gitu itu sinyal positif bahwa teman-teman itu akan berubah dari zona yang tadinya tidak nyaman, dari zona nyaman kemudian berubah ke zona tidak nyaman. Itu tadi yang rasa takut, rasa gagal ya, malu dan sebagainya, itu zona yang tidak nyaman. Tapi kalau misalnya ini sudah terlalui, akan menjadi zona nyamannya teman-teman. Jadi is okay ya. Rasa malas nih yang banyak banyak dimiliki sama teman-teman, rasanya malah nggak mood kayak gitu. Disiplin itu ya teman-teman, itu melakukan saat kamu gak mood. Nah lagi-lagi ya nggak apa-apa nggak mood gitu, itu udah sinyal positif bahwa tadi kamu nggak mau melakukan apa-apa tapi mau melakukan apa-apa nih, mau tapi kok nggak mood ya. Nah itu sebenarnya sinyal. Kalau teman-teman terabas aja dapat pahala tuh. Terabas aja dapat pahala gitu kan, terabas aja udah bisa untuk diri sendiri gitu. Jadi saat nggak mood udah lakukan gitu. Kemudian ada juga yang hambatannya itu di banyak prioritas gitu. Aku terlalu sibuk. Kamu sibuk atau cuman gak bisa atur prioritas. Kalau misal mau berubah dan ini menjadi prioritas kamu, ya silahkan jadikan perubahan ini sebagai prioritas, jadikan nomor satu. Tapi kalau nggak mau berubah, kalau ini menjadi hal yang kesampingan, perubahan-perubahan setiap hari, kayaknya nanti dulu deh, waktu-waktu sisa aja dulu deh, berarti kan itu bukan prioritas. Wajar dong kalau nggak goals 30 hari tadi nggak kesampaian gitu loh. Kayak ya wajar gitu karena tidak menjadi prioritas. So teman-teman silakan keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari rasa malas, dan jadikan perubahan-perubahan ini sebagai prioritas teman-teman.
Dan oke, ini closingnya tersindir banget. Kak, output dari ChatGPT bisa di save nggak sih selain kita SS aja? Mungkin sebenarnya dia itu bisa, kalau teman-teman login ya, kalau teman-teman login itu sebenarnya ke save gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau buka lagi tuh bisa, cuman di screenshot itu biar biar apa ya, biar nggak perlu buka ChatGPT gitu langsung kebuka. Tapi itu silahkan, sebenarnya dia langsung auto save kok, tapi ada rawan hilang juga, makanya di screenshot lebih baik. Dia ada kalau mau nih dibikinkan, bilang aja promptnya, untuk chat kita pada hari ini, aku belum pernah coba sih tapi coba aja, untuk chat kita pada hari ini seluruhnya tabel dikumpulkan jadi satu, terus pakai fitur canvas di Google Web. Tadi saya cuma di Google Web, apanya di Google Web. Oke, aku nggak paham. Oke, kita lanjut ya. Ini satu lagi terakhir, mau nggak mau ya, mau nggak mau teman-teman. Kalau udah tadi gagal, kayak aku gagal semua kak, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Mau, kita akan menciptakan lingkungan yang mau nggak mau. Gimana mau nggak mau maksudnya? Ya berarti harus terpaksa gitu, kepepet gitu. Kalau cara aku dulu ya tadi ya, lagi-lagi join komunitas, tapi secara offline sih itu. Kalau mau online boleh. Kalau online tuh jarang yang bener-bener ini ya, bener-bener apa namanya, ya gitulah, gimana ya jelasinnya. Tapi kalau offline itu kan kita ketemu sama orang langsung ya, jadi kayak ada sungkannya gitu, aduh kayaknya belum dikerjain lagi kayak gitu loh gitu. Tapi kalau mau offline juga boleh, pasti ada juga rasa-rasa kayak gitu. Tapi intinya ciptakan kondisi mau nggak mau. Yang males di rumah tiduran aja, ciptakan kondisi harus join apa ya ini, harus mau nggak mau harus ke mana ya biar aku tuh mau nggak mau gitu loh, mau nggak mau harus berubah gitu. Ada yang malas kajian gitu kan, aduh aku tuh malas kajian gitu, ya udah join komunitas ngaji gitu. Join komunitas ngaji, nanti teman-teman akan jadi panitianya, ya udah mau nggak mau juga harus belajar gitu kan. Join komunitas ngaji gitu biar ngaji juga kayak gitu kan. Malas ngapain lagi, malas apapun itu, ciptakan kondisi mau nggak mau. Dan mungkin salah satu yang teman-teman bisa ikuti ya kayak kemarin ya, yang di awal kelas itu juga kondisi mau nggak mau gitu kan. Tapi tergantung kelasnya, kalau kelasnya cuma sehari ya berarti nggak mau nggak maunya cuma sehari gitu kan, atau mau cuma sejam. Ini duduk kayak gini teman-teman, padahal harus menyimak ya, harus menyimak, harus duduk sih harusnya, walaupun mungkin ada yang disambi-sambi, tapi kan harusnya duduk gitu ya, harus ya, nggak harus duduk tapi intinya ya harus duduk, masa tiduran. Mau nggak mau harus join dengan mindful gitu. Ini satu kelas. Nah untuk sebulan berarti ciptakan kondisi mau nggak mau juga, bisa join tadi komunitas, bisa juga langsung kerja, apply walaupun basic baru 30% ternyata bisa lolos, kita nggak pernah tahu, jadi coba apply aja teman-teman. Nah karena aku juga di kondisi yang mau nggak mau dulu nggak bisa kan udah di spoiler di awal kalau kemampuan desain grafisnya baru 30% gitu kan, udah di spoiler nih di awal, kemampuanku nggak sebagus itu untuk bisa kerja di perusahaan yang sebesar ini gitu, tapi dilolosin aja gitu. Dan efeknya apa, efeknya aku lembur sampai jam 10 malam gitu kan. Itu masih kuliah tapi masih 19 tahun 18 tahun, tapi pulang paling terakhir sampai jam 10 malam karena aku belum bisa skill ini gitu, dan aku pengen belajar sampai malam di kantor karena kan ada komputernya di kantor kan, di rumah nggak ada device yang memadai untuk ngedesain, waktu itu pakai Photoshop soalnya. Ya udah belajar sampai malam gitu, dan itu pernah tak laluin. Jadinya mau nggak mau harus bisa, soalnya besok mau bikin flyer untuk ini, mau nggak mau harus belajar malam hari ini karena besok mau bikin untuk ini gitu. Jadi ciptakan kondisi teman-teman mau nggak mau supaya keluar dari tadi zona nyaman, dari rasa malas gitu, atau mungkin alasan-alasan prioritas lain kayak gitu ya, yang sebenarnya kalau mau berubah sih ya harusnya ini menjadi prioritas gitu. Dia dan tersindir lagi deh kan. Oke, itu teman-teman kita cukupkan ya. Semoga bisa bermanfaat, dan ilmu yang teman-teman pelajari pada hari ini itu investasi yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh orang lain ya. Siapapun nggak bisa. Jadi teman-teman udah nangkep nih ilmunya, terapin, serap untuk diri sendiri, dan percayalah rumah bukan batasan kamu berkembang. Teman-teman, aku mengikhtiarkan untuk nggak kerja di apa ya,
instansi yang campur antara ikhwan akhwat. Aku mengikhtiarkan untuk kerja di instansi yang full sepenuhnya akhwat, dan sekarang aku sedang mengikhtiarkan untuk benar-benar full di rumah aja tanpa ketemu orang untuk bisa fokus di rumah sendiri. Dan percayalah gitu, rumah itu bukan batasan. Bahkan sekarang mungkin kita berasal dari berbagai daerah, tempat yang berbeda, di rumah yang berbeda, dengan kota, provinsi, RT RW yang berbeda, tapi kita tetap bisa bersatu di sini untuk belajar bareng. Jadi percayalah, rumah bukan batasan. Pasti ada jalan untuk bisa menemukan skill-skill baru atau mungkin pekerjaan baru yang itu sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu yang mau aku sampaikan, dan sampai jumpa di karya-karya hebat teman-teman semua di 30 hari dari sekarang. Jadi aku cukup, apabila ada yang mau ditanyakan, kita kasih waktu ya, boleh ditanyakan. Karena kan masih, sebenarnya ini masih luas banget teman-teman, teknisnya, cara belajar gimana, pakai AI ke apa-apa, kayaknya banyak banget nih sebenarnya. Tapi kan mungkin aku jabarin hari ini kayaknya. Jadi silakan yang mau bertanya saja. Kita kasih waktu 1 menit. Mungkin ada yang mau ngetik-ngetik dulu. Ya, ada yang mau ngetik-ngetik pertanyaan, silahkan. Nih kita kasih waktu 1 menit. Udah 50 detik ya teman-teman. Dan di sini aku mau closing ya. Ada satu solusi ya, satu solusi di kondisi yang mau nggak mau tadi di Career and Life Support. Jadi kita punya program ini teman-teman untuk nge-reminder teman-teman, dan kita bikinkan juga tadi ada tabel apa namanya, SPOT, dan tabel yang lain-lain ya. Kita analisis itu, kita bikinkan. Bagi yang bingung, mungkin ada yang belum bisa, bagi yang bingung kita siapkan di sini benar-benar dari nol. Nanti akan programnya 1 bulan, teman-teman bisa improve. Ini bisa dicicil ya, bisa dicicil, silakan seminggu sekali dicicil, mulai dari 30.000 sampai 35 sampai 25.000 ya kalau nggak salah. 30 apa ya, 30 sampai 25 ribuan lah. Ini tergantung sama teman-teman apakah umum ataukah mahasiswa. Kemudian nanti langsung di chat gitu ya, chat setiap hari pasti akan ada reminder, hari ini ngerjain ini, hari ini ngerjain ini, kayak gitu-gitu. Nanti boleh ditanyakan ke admin ya, boleh ditanyakan ke admin di grup, misal mau ikut programnya seperti apa, bagaimana, boleh ditanyakan. Oke, ada pertanyaan ini dari Kak Anissa. Kalau misal mau belajar desain Canva, apa bisa cuma pakai Canva biasa aja Kak, bukan yang pro? Sudah ikut komunitas yang ada akses Canva Pro tapi jarang diberi komen tentang desain. Oke, jujur kita di musim WFH bahkan nggak pakai Canva Pro loh. Kita pakai, ya udah, ini bikin sendiri gitu ya. Kalau teman-teman manfaatkan yang nggak pro, bisa gitu, jawabannya bisa banget, jadi nggak harus pro. Malah aku merekomendasikan teman-teman kalau belajar tuh jangan langsung yang pro, pakai yang gratisan dulu, kan baru belajar. Kecuali teman-teman itu udah punya pemasukan dari Canva, udah dapat nih berapa digit gitu kan, udah dapat nih pemasukan dari Canva, dan memang butuh untuk fitur-fitur yang lebih up to date lagi gitu kan, karena memang lebih menarik dan dibutuhkan di tempat kerja misal. Oke, silahkan beli karena memang udah ada pemasukan dari situ. Tapi kalau belum ada pemasukan, ya saranku jangan. Saranku pakai yang gratisan dulu, itu sudah sangat-sangat cukup. Nanti kalau misal dari Canva nggak cukup, bikin sendiri. Bikin sendiri gambar, misal teman-teman butuh fitur apa sih gitu, atau butuh iya, fitur apa atau gambar apa gitu ya, elemen-elemen apa, silakan bikin di tempat lain, bikin di aplikasi lain. Ada namanya Ibis Paint Egg. Nah, ini aplikasi gambar ya, aplikasi gambar yang bisa download karya teman-teman. Misal teman-teman gambar bunganya nggak yang dicat, bukan yang di Canva, berarti bunga yang bikin teman-teman sendiri. Warnanya bisa custom, bentuknya bisa custom, bukan custom ya, teman-teman bikin sendiri, bener-bener coret-coret di situ gitu. Nanti dibikin jadi jadi stiker, kemudian dimasukkan ke Canva ya, di upload di situ di Canva, itu baru dimasukkan ke desain kita, itu bisa. Kayak misal ini kan gambar AI ya, gambar AI. Kita kan dari luar juga gitu, kita edit biar matanya hilang. Kalau misal di desain yang lain kita potong kan, itu juga ngeditnya bukan di Canva. Nih misal yang ini nih, ini kan kepotong nih lehernya, kita edit di Ibis, kita edit dulu. Nanti kalau misal sudah, baru kita masukin ke Canva gitu, itu bisa. Jadi nggak yang harus
pro sih, ngakalin. Gimana caranya ngakalin? Ini dipotongnya di luar aplikasi gitu kurang lebihnya teman-teman. Itu jawabanku ya buat Kak Anissa. Sudah ikut komunitas yang ada akses Canva Pro tapi jarang diberi komen tentang desainnya. Join lah ke ini, ke ke sini. Nanti kita di sini. Ini kemarin ada kok yang temen CLS, Career and Life Support, dia fokus di bagian desain grafis. Kemudian setiap hari pasti ada masukan, pasti ada revisi gitu setiap hari sampai udah sebulan selesai. Dia memutuskan untuk lanjut ke kalau misal, jadi gini teman-teman, ini adalah harga pertama kali. Nanti kalau misal udah sebulan berjalan akan setengah harga gitu, tergantung teman-teman mau ambil apa enggak. Nah ternyata beliau suka gitu, akhirnya ngambil. Nanti setelah Ramadan mau lanjut lagi, jadi dapat setengah harganya. Tapi untuk pertemuan pertama emang ataupun bulan pertama di harga normal kayak gitu. Itu sih aku rekomendasikan ini karena ini adalah permasalahanku juga gitu ya teman-teman. Aku pengen improve tapi aku juga butuh bimbingan gitu kan. Aku pengen improve tapi kayaknya perlu ada yang nge-reminder kayak gitu-gitu. Nah diriku yang seperti itu, jadi harus berada di kondisi mau nggak mau. Kalau dulu mau nggak mau tapi di komunitas, di organisasi, sekarang aku harus di rumah nih, berarti mau nggak maunya apa gitu. Ya udah ikut aja program CLS. Jadi iklan deh teman-teman. Oke, mungkin itu dari teman-teman. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Kita ada di berapa ini? Udah jam 11.17 ya. Nah, kita kasih waktu 30 detik lah untuk mungkin ada pertanyaan lagi. Kayaknya masih ada waktu untuk tanya jawab. Jadi nanti teman-teman ini yang berbayar ada rekaman dan juga prom-promnya nanti kita akan kirim ya. Ada notulensi juga kita akan masukkan ke situ juga, promnya di situ juga. Dan ada sertifikat untuk yang berbayar. Silakan nanti bisa ditonton ulang dan jangan di-share ke pihak lain, itu sih. Supaya lebih adil aja gitu. Oke, sudah cukup, udah 30 detik, berarti teman-teman sudah cukup. Insyaallah silakan berproses. Dan ya tadi, sampai jumpa di karya-karya hebat teman-teman 30 hari yang akan datang. Maybe kita akan bisa ketemu di kelas-kelas yang lain, insyaallah free untuk teman-teman bisa join. Tetap stay di grup karena info-info kelas yang lain juga akan kita update di situ. Link juga kita update di situ ya, link Gmeet kita update di situ. Dan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Di sini waktu-waktu yang sangat-sangat indah ya, yang harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Dan itu aja cukup dari aku. Apabila ada salah-salahnya, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun ada kebaikan-kebaikan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ucapin jazakumullah buat teman-teman yang sudah join. Silahkan berproses, silahkan untuk mengembangkan diri sebaik-baiknya. Jadikan prioritas sebagai perkembangan diri teman-teman sebagai prioritas supaya nggak cepat berhenti di jalan. Mungkin dari aku cukup. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berkarir tanpa mengorbankan prinsip? Di Muslimah WFH, kamu bisa belajar skill penunjang kerja dari rumah, serta mengenal peluang pekerjaan atau usaha yang sesuai syariat Islam. Lebih dari sekedar mencari kerja, kami membantu kamu bertumbuh, mengembangkan soft skill dan hard skill dengan aman dan nyaman. Bertemu komunitas muslimah yang saling mendukung dan menguatkan. Muslimah WFH berfokus pada 2 hal utama. Pertama, Loker Muslimah WFH. Berisikan informasi lowongan kerja yang khusus dan sesuai syariat Islam. Kedua, kelas WFH. Berisi tentang program edukasi untuk memaksimalkan potensi kerja dari rumah. Untuk update lowongan kerja terkini, ikuti IG khusus kami @lokermuslimahwfh. Dan untuk konten edukasi serta inspirasi, kamu bisa mengunjungi akun utama kami di TikTok dan Instagram @muslimahwfh_id. Muslimah WFH, kami percaya rumah bukan batasan.
Kunjungi website kami dan mulailah perjalanan kamu mulai hari ini. Barakallahu fikum.